Aulia, silakan. Baik, terima kasih Aat. Slide selanjutnya, Aat. Jadi materi yang pertama ini yaitu tipe-tipe desain penelitian. Di sini ada beberapa tipe desain penelitian. Yang pertama itu causal comparative research, kedua research eksperimen, ketiga etnografi research, keempat history research, kelima action research, keenam survey research, dan yang ketujuh ini ada correlation research. Slide selanjutnya. Jadi pembahasan yang pertama ini adalah causal comparative research atau bisa disebut penelitian causal komparatif. Jadi ini merupakan jenis penelitian ex post facto, yaitu penelitian tersebut dilakukan setelah perbedaan-perbedaan dalam variabel bebas itu terjadi karena perkembangan kejadian itu secara alami. Semua kejadian yang dipersoalkan sudah berlangsung lewat sehingga tidak mudah memungkinkan untuk dilakukannya treatment sebagai dalam penelitian eksperimen memberikan batasan tentang penelitian. Slide selanjutnya. Yang kedua ini ada research eksperimen. Jadi penelitian eksperimen adalah unik di dalam dua hal yang sangat penting, yaitu penelitian ini merupakan satu-satunya jenis penelitian yang secara langsung mencoba untuk mempengaruhi suatu variabel tertentu dengan menetapkan variabel bebas dan variabel terikat. Kedua ini, penelitian ini juga merupakan jenis penelitian yang terbaik dalam pengujian hipotesis, hubungan sebab akibat atau kausalitas. Dan yang ketiga ini ada etnografi research. Etnografi ini adalah suatu bentuk penelitian yang berfokus pada makna sosiologi melalui observasi lapangan tertutup dari fenomena sosio-kultural. Metode etnografi ini merupakan prosedur penelitian kualitatif untuk menggambarkan, menganalisa, dan menafsirkan unsur-unsur dari sebuah kelompok budaya seperti pola perilaku, kepercayaan, dan bahasa yang berkembang dari waktu ke waktu. Fokus dari penelitian ini yaitu budaya. Slide selanjutnya. Selanjutnya ini ada history research atau bisa disebut penelitian sejarah. Jadi penelitian sejarah ini adalah penyelidikan secara sistematis terhadap dokumen dan sumber-sumber lain yang mengandung fakta tentang pertanyaan-pertanyaan sejarawan di masa lampau untuk menghasilkan deskripsi dan penafsiran yang tepat dan benar tentang peristiwa-peristiwa tersebut. Selanjutnya ada action research, yaitu penelitian tindakan merupakan bentuk penelitian refleksi dari kolektif yang dilakukan oleh peserta-pesertanya dalam situasi sosial untuk meningkatkan penalaran dan keadilan praktek pendidikan dan praktek sosial mereka serta pemahaman mereka terhadap praktek-praktek mereka dan terhadap situasi tempat praktek-praktek tersebut dilakukannya. Selanjutnya, penelitian tindakan juga merupakan bentuk penelitian yang memungkinkan para praktisi dapat meneliti dan memeriksa pekerjaannya. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada survei research, atau disebut juga dengan penelitian survei. Jadi penelitian survei ini adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang pokok. Jadi penelitian ini juga dengan bisa menggunakan metode penelitian kuantitatif, menggunakan jenis penelitian survei karena dalam pengumpulan data penulis menghimpun informasi dari para responden merupakan kuesioner sebagai metode pokoknya. Dan yang terakhir ini ada correlation research atau bisa disebut dengan penelitian korelasi. Jadi penelitian korelasi ini adalah suatu penelitian untuk mengetahui hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih tanpa ada upaya untuk mempengaruhi variabel tersebut sehingga tidak dapat manipulasi variabelnya. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mar'atus Solihah. Ya, selanjutnya yaitu macam-macam desain penelitian. Nah, beberapa ahli dan peneliti telah menggolongkan penelitian dalam berbagai jenis atau ragam. Nah, penelitian sesuai dengan kriteria yang ditetapkan menurut kepentingan penelitian ini.
Di antaranya, bila dipandang dari tujuan atau maksud penelitian, dikenal dengan adanya penelitian eksploratif, penelitian pengembangan, atau penelitian verifikatif. Nah, ditinjau dari pendekatannya dikenal ada penelitian longitudinal dan penelitian cross-sectional. Namun secara umum penelitian cenderung dibedakan atas penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Nah, menurut EDY-X segment, desain penelitian macam-macamnya ada 4, yaitu yang kedua yaitu desain alat atau instrumen, yang ketiga yaitu desain administrasi, yang keempat yaitu desain analisis. Nah, yang pertama yaitu desain sampel. Desain sampel ini yang akan digunakan dalam operasional penelitian, amat tergantung dari pandangan efisiensi. Nah, dalam desain sampling ini termasuk juga mendefinisikan, yang pertama mendefinisikan populasi, yang kedua yaitu menentukan besarnya sampel, yang ketiga yaitu menentukan sampel yang representatif. Nah, yang kedua yaitu desain alat atau instrumen. Yang dimaksud dengan alat di sini adalah alat untuk mengumpulkan data. Mengumpulkan data sangat menentukan sekali dalam pengujian hipotesis. Pemilihan alat harus dievaluasikan sebaik mungkin sehingga alat tersebut cocok untuk informasi yang diinginkan untuk memperoleh data yang reliable, yang cukup reliable. Nah, selanjutnya itu data desain administrasi. Desain administrasi ini sangat bergantung kepada orang yang meneliti. Nah, terhadap apa yang ia teliti dan seberapa besar anggaran yang dilakukan oleh peneliti tersebut, maka ini kami tidak akan membahasnya. Nah, yang keempat yaitu desain analisis. Yaitu secara ideal desain analisis sudah dikerjakan lebih dahulu sebelum pengumpulan dimulai. Nah, jika desain dalam memformulasikan hipotesis sudah cukup baik, maka desain analisis secara paralel dapat dikembangkan dari desain merumuskan hipotesis tersebut. Nah, hipotesis tersebut dianggap baik jika ia konsisten dalam analisis yang akan dibuat. Nah, selanjutnya menurut Fred Skumak, jenis penelitian itu dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan jumlah kontak, berdasarkan periode waktu rujukan, berdasarkan karakteristik penyelidikan. Nah, yang pertama yaitu berdasarkan jumlah kontak. Atau berdasarkan jumlah kontak ini dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama cross-sectional, yang dikenal juga sebagai studi one shot atau studi kasus, yaitu desain yang paling banyak dimanfaatkan dalam penelitian sosial. Untuk apa sih tujuannya? Tujuannya untuk menemukan prevalensi atau kemunculan suatu kejadian pada suatu fenomena, situasi, masalah, perilaku atau isu melalui pengembalian cross section atau contoh
yang representatif, mewakili keseluruhan dari suatu populasi. Nah, yang kedua yaitu sebelum dan sesudah. Nah, dalam sebelum dan sesudah ini melakukan pengukuran atau pengambilan data dari dua set penelitian atau cross sectional terhadap populasi yang sama. Tujuannya untuk menentukan jawaban atau suatu perubahan, peningkatan atau penurunan ya dalam fenomena atau variabel di antara dua titik waktu tersebut. Yang ketiga yaitu longitudinal. Nah, yang ketiga ini melakukan pengukuran secara berulang atau berkala dalam interval waktu tertentu. Biasanya dalam jangka waktu yang diaplikasikan bervariasi bergantung pada informasi yang dibutuhkan dalam penelitian itu sendiri. Tujuannya untuk menentukan pola perubahan terkait dengan waktu. Nah, yang kedua yaitu berdasarkan periode waktu rujukan. Nah, dalam periode waktu rujukan ini dibagi lagi menjadi 3, seperti bagian yang tadi terlihat. Nah, yang pertama yaitu retrospektif, yaitu mengamati atau menyelidiki suatu fenomena, situasi, masalah atau isu yang telah terjadi pada masa lampau. Yang kedua yaitu prospektif, merujuk pada kejadian suatu fenomena, situasi, masalah, perilaku atau dampak pada masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu retrospektif, prospektif, yaitu fokus pada kajian pola yang terjadi pada suatu fenomena pada masa lampau dan mengamati atau mempelajarinya untuk masa depan. Nah, yang ketiga yaitu berdasarkan karakteristik penyelidikan. Nah, dalam karakteristik penyelidikan ini dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama eksperimental atau true experiment, yang kedua yaitu non eksperimental, yang ketiga yaitu kuasi atau semi eksperimental. Nah, eksperimental di sini jika suatu hubungan dipelajari dengan cara mencari sebab atau mengetahui atau menemukan efek, akibat dan dampaknya. Yang ke variabelnya itu variabelnya bebas, dapat diobservasi, dikontrol atau bahkan dimanipulasi oleh peneliti untuk mengetahui dampaknya. Nah, yang kedua yaitu non eksperimental, yaitu jika studi menggunakan cara memulai dari efek, pengaruh atau dampak untuk menelusuri penyebabnya. Nah, dengan cara melihat dari akibat atau dampaknya untuk mencari sebabnya. Nah, yang ketiga yaitu kuasi atau semi eksperimental, yaitu memiliki karakteristik baik eksperimental maupun non eksperimental. Sebagian studi dapat dilakukan secara non eksperimental dan sebagian lainnya dapat dilakukan secara eksperimental. Nah, terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi yang kami dapat sampaikan. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Baik, terima kasih Mbak Askia. Ini pada kemana off cam semua ini? Oke, makasih Askia.
Oke, terima kasih. Mungkin kalau misalnya kalian menyimak presentasi, ini makanan apa, cross section, longitudinal, udah gitu ada apa tadi correlations, eksperimen, kayak gitu-gitu, ini apaan gitu ya. Iya Ibu. Oke, nanti Ibu bakalan ajak kalian diskusi untuk lebih sederhananya lagi gitu, karena memang yang dibahas oleh Kak Aat dan tim dalam makalah ini tuh bisa emang kita kembangkan hal-hal tersebut di metode penelitian, tapi nanti yang Ibu sampaikan di IIK itu hanya menggunakan yang kualitatif deskriptif dan correlations eksperimen di kuantitatifnya gitu. Nah, yang lainnya tetap ada di dalam dunia metode penelitian gitu ya, tapi nanti kita akan fokus ke situ aja. Gitu. Tapi untuk menambah wawasan kepada teman-teman yang ingin bertanya, monggo silakan. Kalau Ibu jadi kalian, Ibu nanya banyak ini, apaan sih ini? Apalagi contoh-contoh di PAUD-nya belum ada ya, ini masih konsep semuanya. Jadi masih di awang-awang. Ayo silakan. Kita diskusi dulu. Sekitar 10 menit lah. Nanti di akhir tanggapan terhadap diskusi kita yang kemarin ya Kak ya. Bagi teman-teman yang kemarin nggak hadir offline. Masalahnya juga nggak hadir, Bu. Nah itu dia. Jadi kemarin itu kan sempat sampai selesai bab 1. Itu selanjutnya nanti kita maksudnya ke kerangka teorinya. Nah baru nih sekarang masuk ke desain penelitiannya. Di metode penelitian nanti langsung fokus aja ke arah latar belakang yang kemarin kalian buat. Gitu. Oke, silakan Kak, dibuka termnya pertanyaan. Safira di mana tuh, gunung mana yang bagus banget itu belakangnya? Belum ada pertanyaan nih Bu dari anak-anak. Jadi mungkin ada sedikit tambahan untuk yang eksperimental sama non eksperimental itu bedanya apa sih gitu kan? Nah kalau misalkan yang eksperimental itu dia
melihatnya itu dari sebab akibat gitu, si apa namanya studinya gitu. Tapi kalau misalkan non eksperimental itu dia dari akibat terus mencari sebabnya gitu. Oke. Tuh. Mungkin takutnya teman-teman kayak aduh pusing banget sih ini gitu kan. Kalau misalkan yang kalau menurut yang Ratis Kumar itu dia berdasarkan jumlah kontak itu kan ada cross sectional, ada sebelum dan sesudah, kemudian ada longitudinal. Nah itu kalau cross sectional itu dia apa namanya kalau di ini tuh hanya dilakukan sekali gitu pengambilan atau datanya dengan partisipan. Kalau before after atau sebelum dan sesudah itu dia dilakukannya 2 kali pengukuran atau pengambilan data pada partisipan. Kalau yang longitudinal itu 3 atau lebih gitu ya teman-teman. Jadi skalanya itu berulang gitu. Ya, baik Kak. Sebelumnya izin mencoba bertanya ya Bu. Ya silakan Kak. Dan di sini tentang desain penelitian. Apakah di seumuran anak TK itu sudah bisa meneliti, dan apa yang kita sebagai guru gitu, bagaimana mengkonsepnya untuk meneliti bagi anak-anak itu gitu. Paham nggak maksudnya? Apakah anak-anak itu bisa melakukan sebuah penelitian gitu kan? Ya, untuk anak umuran TK gitu. Terus kita sebagai gurunya bagaimana mengkonsepnya untuk menyediakan untuk anak-anak itu gitu. Baik, kita tampung terlebih dahulu. Monggo yang lain silahkan.
Oke, Kak bisa bukakan Bantu Ibu bukakan PPT sambil nunggu Kakak ini pemakaran dari jawabannya. Ibu pengen teman-teman menggambarkan, jangan maksudnya sesuatu yang rumit gitu ya. Kita akan coba praktek dari latar belakang yang kalian buat gitu. Share screen yang PPT-nya, Bu. Ya, PPT. Ini sudah, Bu. Oke, bagian ketiga, coba ketiga ya kalau nggak salah ya. Terus stop tipe Nggak usah loh, komparatif. Yang tipe dulu apa yang tadi yang sebelumnya tipe sama macam ya tipe. Nah, oke, stop. Oke, baik. Ibu mau menjelaskan lanjutannya dari yang kemarin, teman-teman. Maksudnya yang kita pahami itu ada 2 macam metode ya. Untuk yang pertama itu kita pakai pendekatan kualitatif, yang satu kuantitatif. Dengan yang sudah kalian pahami dari masing-masing karakteristik satu sama lain ya. Oke. Nah, dari situ bisa turun ke dalam desain penelitian. Kenapa disebutnya desain penelitian? Karena yang kita pilih dari kuali ataupun kuanti yang kita pilih itu nanti ke bawahnya lagi ada metodenya gitu. Kita mau pakai apa metodenya. Nah, dalam metode itu nanti ada lagi yang kita sebut dengan desain penelitian. Tadi yang Ibu sampaikan misalnya kalian mau ngambil kualitatif. Kualitatifnya itu masuknya kemana? Ethnographic research kah? Atau mau ke historical research kah? Atau mau ke descriptive research kah? Atau nanti di sana juga ada grounded theory research kah? Kayak gitu. Oke. Nah, jadi dari situ pemahamannya awal di kuali dan kuanti. Nah, karena dalam sejarah gitu ya, kual itu juga banyak sekali macam-macamnya, metode-metode yang digunakan dalam pendekatan kualitatif itu ada turunannya lagi gitu. Oke. Nah, udah gitu kuan juga sama. Kuan itu ada turunannya lagi, ada survei research, collaboration research, udah gitu causal comparative research kayak gitu. Nah, itu yang berhubungan dengan tema-tema judul yang diangkat. Itu tergantung judul, tema-tema judul yang diangkat. Gitu. Nah, kita selalu memang bicara tentang sebab akibat ya. Gitu. Nah, rata-rata kalau di eksperimental itu kita mau mengeksperimenkan sebuah metode pembelajaran. Misalnya kayak gitu. Nah, apakah metode pembelajaran itu atau misalnya kita mau mengeksperimenkan media pembelajaran itu efektif atau tidak digunakan gitu. Nah, itu menggunakan eksperimen. Jadi ada sebab, ada akibatnya gitu. Dengan adanya treatment atau kita tambahkan dengan sebuah metode baru, sebuah media baru. Nah, kita lihat di situ apakah kira-kira eksperimen yang kita lakukan itu berefek atau tidak kepada siswa misalnya yang kita berikan. Gitu, dari treatment yang kita berikan itu. Gitu. Nah, oleh karenanya ada model yang kayak gitu. Ada model juga yang kuantitatif yang hanya pengen tahu hubungannya aja antara variabel X dan variabel Y. Pengen tahu berpengaruh atau enggak sih, kayak gitu. Pengen tahu aja hubungannya antara variabel yang satu dengan variabel yang lain gitu. Pengen tahu antara pola asuh misalnya dengan sikap mandiri anak. Apakah pola asuh dengan sikap mandiri itu ada hubungannya atau tidak, ada pengaruhnya atau tidak gitu. Udah gitu teman-teman tahu kan kalau misalnya gaji atau salary gitu ya terhadap kualifikasi atau kualitas mutu dari seorang guru, apakah ada hubungannya apa enggak? Ditambahkan tunjangan misalnya ada hubungannya atau tidak gitu. Kalau variabelnya misalnya kita mau tambahkan lagi, kalian mau tahu sekolah internasional kualitasnya itu dengan sekolah yang biasa lah istilahnya gitu ya.
biasanya itu maksudnya tetap bagus, yang nasional gitu tingkatnya, tapi tidak gajinya sebesar di sekolah internasional. Fasilitasnya juga nggak sebanyak dan sebagus di sekolah internasional misalnya. Nah itu juga pengen tahu tuh apa namanya efeknya, atau juga kamu pengen survei sejauh apa misalnya pengaruhnya terhadap kualitas dari mutu sebuah sekolah misalnya kayak gitu. Nah, itu masuknya ke survei riset. Jadi dari turunannya itu, jadi turun-turun lagi tuh Kak, ke bawah. Nah, yang disebut dengan desain, itu bagaimana kalau misalnya kita pakai action research, tipe desain nih, kita pakainya action research, udah gitu survei riset. Nah, itu tentu saja cara pengumpulan datanya, cara menganalisis datanya, menulis instrumen penelitiannya itu sesuai dengan tipe-tipe desain yang ada. Gitu. Di situ yang dibedain. Jadi nggak turunan dari kuali caranya ya begini, enggak. Kalau misalnya kalian masuk ke historical research gitu ya, berarti pengumpulan datanya itu kan berdasarkan buku-buku, berdasarkan kalian pengen tahu sejarah perkembangan penulisan Al-Quran misalnya dari masa ke masa gitu, atau misalnya sejarah bagaimana perkembangan PAUD dari masa ke masa, dari masa Probel sampai ke masa sekarang gitu kan, itu kan kita bicara tentang historical. Tentu saja untuk saksi mata misalnya yang zaman-zaman dulu itu nggak bisa kita dapatkan. Historical itu biasanya banyak pakai studi library research gitu. Jadi kita ngebaca, menggali dari dari referensi-referensi yang ada gitu ya. Nah, itu masuknya ke historical research. Oleh karenanya pengumpulan data dan analisis datanya itu berbeda. Gitu. Makanya dibagi-bagi lagi itu satu sama lain. Gitu. Ini udah begitu juga sama dengan yang kuanti. Kuanti pun juga dari yang tadi Ibu kasih tahu metode-metodenya yang berbagai macam dengan desain yang ada gitu ya. Nah, itu nanti pun juga pengumpulan datanya, pengolahan data sampai analisis datanya, juga penarikan kesimpulan itu menggunakan metode yang berbeda. Gitu. Nah, yang tadi berdasarkan waktu saja dan jumlah, misalnya, coba balik lagi Kak, maju lagi. Terus, ini kan ada pengertiannya satu-satu ya. Oke, kalian bisa baca. Nah, silakan ditanyakan lagi terus. Oke. Terus ini kan masing-masing iniannya mereka punya inian kan. Oke. Nah, ini ditinjau nih misalnya melalui apa? Berdasarkan apa? Tadi kan berdasarkan jumlah, berdasarkan karakteristik gitu ya. Terus yang sebelumnya berarti maaf. Yang mana? Yang bagan ya. Yang bagan ya, Bu. Ya. Oke. Nah, ini dia. Nah, ini kalau kalau kita makainya kualitatif gitu ya. Nah, ini ada misalnya menurut si Kumar. Menurut Kumar itu kita lihat dari jumlah berapa banyaknya kontak, itu maksudnya masanya ya. Masanya itu apakah lama, sebentar, atau jauh gitu masanya. Gitu, atau tengah-tengah, sedang, yang kedua itu sedang misalnya gitu. Oke, jadi lihat berapa besar efeknya. Kayak misalnya longitudinal berarti dari masa perkembangan anak 0 tahun sampai 6 tahun, berarti itu lebih dari penelitiannya lebih dari setahun untuk melihat perkembangan bahasa misalnya untuk satu anak aja dari usia 0 sampai 6 tahun. Gitu. Nah, ada juga yang modelnya kayak kita lihat dari periode waktu rujukan. Gitu. Nah, itu lebih kepada
pembagian-pembagian desainnya. Ada juga berdasarkan karakteristik penyelidikan. Kayak gitu. Yang tadi disebutkan oleh Aat berarti dia lihat pertama yang dicari itu adalah sebabnya, lalu akibatnya, yang ini muncul akibat itu disebabkan oleh apa. Kayak gitu. Nah, tetapi kita nggak menggunakan eksperimen di S1, non eksperimen ataupun kuasi. Gitu. Jadi kita nggak mencari seberat itu ya. Gitu. Tapi yang digunakan di desain, dalam desain penelitian di IKI itu yang kualitatif itu studi kasus, udah gitu penggambaran secara deskriptif, udah gitu yang kuantitatif itu orational research. Gitu. Oke, tolong ditutup Kak. Itu bagian dari apa ya? Bagian dari ini kalian aja pengetahuan buat kita semua. Ibu mau jadi host sebentar, Ibu mau kasih lihat bagaimana yang desain penelitian untuk kuali kuanti yang biasa dipakai di PAUD IKI. Sudah ya? Ini tentang pola asuh dengan aktualisasi diri. Variabel X-nya itu adalah pola asuh, aktualisasi diri itu variabel Y-nya. Yang pertama dalam metode penelitian itu adalah kalian harus memasukkan pendekatan penelitian dalam desainnya untuk sampai nanti uji keabsahan datanya itu nanti pakainya untuk pertama adalah menentukan pendekatan penelitian dan jenis penelitian. Bentar ada lemot ya. Oke. Ini yang kuantitatif ya, Kak. Ini yang kuan yang biasa kita pakai di PAUD. Nah, pertama adalah kita menentukan pendekatan penelitiannya itu apa. Oke. Yang di sini variabel X-nya itu tentang pola asuh, pengaruh pola asuh, yang variabelnya Y-nya itu tentang aktualisasi diri anak usia 4-6 tahun kalau nggak salah. Nah, pertama yang kita lakukan dalam desain penelitian adalah menentukan pendekatan penelitian yang kita gunakan. Oke, di sini disampaikan, ditulis menggunakan penelitian kuantitatif. Oke. Oke, teman-teman ada ya di situ ya, Ibu tidak akan mengulanginya lagi nih. Semangat-semangat. Oke, lalu yang kedua, setelah menentukan kuantitatif, memberikan definisi apa yang dimaksud dengan kuantitatif. Misalnya, lalu nanti tujuan untuk penelitian kuantitatif itu untuk apa, gitu ya. Dia pengen tahu adanya pengaruh pola asuh ibu bekerja terhadap aktualisasi diri anak, gitu. Nah, yang pertama itu sudah dijelaskan tentang pendekatan penelitian. Udah gitu yang kedua adalah jenis penelitian, menentukan jenis penelitian.
dia pakai survei research, ya kan? Berarti dia menggunakan apa namanya, di dalam survei eksperimennya, survei researchnya itu menggunakan survei deskriptif dan survei analitis. Oke, deskriptif itu berusaha memberikan penjelasan, mencatat kondisi, misalnya dari lapangan penelitian yang kita ambil. Nah, analisis itu nanti menggunakan statistik. Gitu. Oke, jadi nanti disesuaikan mengambilnya apa namanya, correlations itu yang survei gitu, yang dengan pendekatan dengan jenis penelitiannya itu adalah survei, menggunakan survei gitu. Lalu setelah itu menentukan tempat dan waktu penelitian. Yang ketiga, tempatnya kalau di sini kebetulan di RW 06 Kelurahan Jurumudi di Tangerang Barat, Banten gitu ya. Udah gitu waktu pelaksanaannya dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Surveinya itu dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Oke, ini adalah siklusnya. Ini bisa juga berupa seperti ini, bisa juga berupa yang satunya lagi nanti ada bulan dikasih tanda merah, bulan apa kayak gitu. Nah, karena ini kuantitatif, maka selanjutnya adalah menentukan variabel penelitian. Nah, variabel X itu merupakan independen, yang variabel Y merupakan dependen. Variabel X merupakan variabel bebas dan variabel Y adalah variabel terikat. Gitu. Menentukan yang X-nya itu adalah pola asuh ibu bekerja, yang Y-nya adalah aktualisasi diri pada anak. Oke. Selanjutnya menentukan data dan sumber data. Ada dibagi dua, data primer, satu lagi sama data sekunder. Kalau data primer itu adalah data yang diberikan dari orang pertama, informasi yang diberikan dari orang yang pertama atau dari tangan pertama. Gitu. Oke. Nah, karena ini kuantitatif dan survei menggunakan survei gitu jenisnya. Nah, berarti menyebarkan angket. Data utamanya itu adalah dari sebaran angket yang diterima nanti. Gitu. Nah, karena mempermudah, jadi pakai Google Form. Oke. Untuk data sekunder itu adalah data yang diperoleh dari tangan kedua. Gitu. Tangan kedua itu berarti sesudah yang pertama itu adalah data utama gitu ya, dan data sekunder itu modelnya kayak kita ngambil dari referensi untuk melengkapi data angket misalnya kayak gitu. Oke. Nah, memang rada lebih banyak kalau di kuantitatif. Dia harus mendeskripsikan objek penelitiannya, populasinya berapa, terus udah gitu nanti sampelnya diambil berapa. Populasi itu jumlah keseluruhan dari responden yang ada. Satu RW itu di kota Jurumudi itu ada berapa ratus warga. Oke, yang bekerja. Setelah itu sampelnya ternyata mau ngambil 10%-nya dari apa namanya, dari ratusan orang itu. Nah, itu nanti diambil hanya beberapa saja misalnya. Tapi untuk di metode penelitian itu yang ideal itu adalah 10% dari populasi. Gitu. Oke. Nah, nanti setelah kita menentukan populasi dan sampel, lalu menentukan mau pakai teknik sampling apa gitu. Nah, kita pakai di IIKI biasanya pakai probability sampling. Ada banyak juga sih, bisa juga pakai cluster yang random sampling dan segala macam. Itu bisa, tapi banyakan itu ngambilnya kan ada probability sama unprobability sampling. Nah, ngambilnya banyaknya di sini. Gitu, di probability sampling. Jadi desainnya itu secara itu dirunut gitu. Jadi setelah menentukan sampling, nanti kita menentukan bagaimana cara teknik pengumpulan datanya. Gitu. Karena dia pakai angket, pakai kuesioner,
Berarti nanti dia akan menentukan juga sasarannya, akan menentukan pertanyaan-pertanyaannya sesuai dengan instrumen penelitian ya, formatnya, udah gitu nanti ada pedoman observasinya juga seperti itu perlu ada gitu. Pedoman wawancara harusnya juga dimasukin di sini, pedoman wawancara nih di sini, kisi-kisi instrumen untuk angket gitu. Sampai jadi kisi-kisi instrumen ini itu masuk ke pengumpulan data. Setelah datanya terkumpul baru kita uji validitas dan uji reliabilitas. Apakah benar, apakah sahih, apakah sah nih pertanyaan-pertanyaan yang ingin kita kasih. Udah gitu ke pengolahan dan teknik datanya. Untuk pengolahan data menggunakan editing, pengolahan datanya, coding, ini macam-macam ya, ada editing, ada coding, ada tabulating, kayak gitu. Lalu untuk teknik analisis datanya sendiri itu pakai kuantitatif menggunakan statistik. Gitu. Ini untuk uji iniannya ya, uji soalnya. Uji normalisasi, nah kita pakai regresi linier sederhana. Gitu. Karena ini berhubungan dengan kuantitatif, maka nanti diarahkan ke rumus-rumus tertentu gitu ya Kak. Pakai koefisien determinasi dan segala macam untuk melihat keabsahan dari pengaruhnya itu, pengaruh pola asuh terhadap itu. Jadi nanti berapa persen gitu ya. Nah, nanti ada yang harus kalian bahas di dalam desain penelitian itu di bab 3. Gitu. Nah, itu yang kuanti dulu. Oke, ada yang mau tanya sampai sini? Atau mungkin mau menjelaskan tadi yang ditanyakan oleh Aini, silakan. Ibu pengen memperjelas kedudukannya desain itu ada di mana. Tapi Ibu sebelumnya mau nanya dulu ke Ibu. Itu tuh kalau misalkan gimana caranya kita itu menentukan desain yang tepat gitu untuk sebuah penelitian gitu Bu. Putus-putus, putus-putus. Ini udah masih putus-putus gak Bu? Nah, oke, udah. Tadi kamu nanya apa putus, maaf? Untuk sebuah gimana caranya kita itu mengetahui desain penelitian yang cocok untuk penelitian yang kita jalani. Oke. Misalnya Aat ngambil kemarin itu kan ada 2 anak dengan hambatan bahasa. Iya Ibu. Nah, otomatis udah gitu, berarti bukan mencari pengaruhnya ya, tapi kita ingin mendalami kenapa dan ingin memberikan nanti solusi-solusi untuk mengurangi hambatan bahasa tersebut misalnya tentu saja dalam kajian teori. Nah, itu kita yang langkah pertama kita tentukan adalah kuali atau kuanti dulu. Gitu. Kalau misalnya kayak gitu berarti kuali atau kuanti? Kuanti. Kuanti. Oke, kalau kuanti berarti kalian mau mencari hubungan. Itu mencari hubungan apakah perkembangan bahasa ini ada hubungannya atau ada pengaruhnya terhadap anak berkebutuhan khusus tersebut misalnya. Gitu. Nah, kalau itu kuanti. Nah, kuanti masuknya berarti hampir sama, menggunakan angket juga. Kalau kuanti. Gitu. Nah, menggunakan angket berarti kita masuknya ke survei. Nah, di situ udah nanti turunannya udah ketahuan, udah ada contoh-contoh dari penelitian-penelitian terdahulu dengan metode penelitian gitu yang kita gunakan gitu.
yang biasa Ya, Bu. digunakan sama kakak-kakak tingkat ataupun peneliti-peneliti terdahulu. Kita hanya tinggal mengikuti saja arahnya. Gitu. Oh, berarti ini harus uji validitas dan uji reliabilitas dulu. Nah, kalau uji itu berarti kita harus menyiapkan butir-butir pertanyaan, setelah itu kita lemparkan ke responden kayak gitu. Nah, langkah-langkahnya itu setelah kita menentukan kuanti dan kuali dan kita menentukan masuknya ke riset apa nih? Metodenya pakai survei atau pakai eksperimen misalnya. Nah, berarti kan beda tuh. Kalau misalnya eksperimen berarti nanti kita lihat dari sisi iniannya dulu, hal-hal yang dieksperimenkan itu apa. Sedangkan kita kan nggak menggunakan eksperimen gitu. Apa yang diuji coba maksud Ibu, kan kita nggak ada menguji coba sebuah bahan atau metode kan? Ya, Bu. Jadi pengen mendeskripsikan, pengen lihat sejauh mana pengaruh perkembangan bahasa misalnya anak pada anak itu terhadap. Nah, kalau misalnya yang disampaikan kamu di dalam latar belakang kemarin itu sebenarnya lebih ke kuali gitu. Kalau mau ke kuanti berarti bukan begitu pertanyaannya. Itu pertanyaannya itu berarti sejauh mana pengaruh itu. Oh, gitu ya, Bu. Iya. Jadi kemarin itu kan pengaruh misalnya metode mengajarkan dalam mengembangkan bahasa anak itu terhadap perkembangan bahasa anak yang ABK, yang punya hambatan kayak gitu. Kamu mau lihat pengaruh strategi gurunya misalnya terhadap strategi gurunya ngajar nih terhadap perkembangan bahasa yang anak-anak yang terhambat tersebut gitu. Ya, Bu, berarti salah mengidentifikasi. Kalau melihat dari gitu, Bu. Ya, kalau melihat dari latar belakang sepertinya menuju ke kual. Tapi kalau kamu mau menuju ke kuan, berarti kamu lihat pengaruhnya atau ada nggak hubungannya antara strategi mengajar guru PAUD-nya ya terhadap hambatan anak dengan anak ABK dengan hambatan bahasa. Oh, gitu ya, Bu. Berarti itu maksudnya itu kita harus survei dulu ya, Bu, ya, sebelum ke latar belakangnya enggak, Bu? Itu survei awal sih, kita sebutnya itu awal, pengambilan data awal. Kalau untuk survei itu maksimal itu berapa itu sih, Bu? Berapa kali? Iya, Bu. Ya, satu kali cukup. Satu kali cukup untuk memetakan. Nah, nanti di IIG kalian akan ada PLP2 kan? Ya, Bu. Nah, PLP2 itu rata-rata di situ kalian disuruh mencari maksudnya mensurvei, melihat kira-kira di situ adakah yang menarik untuk diangkat sebagai penelitian buat kalian gitu. Gitu. Oke, Bu, berarti salah deskripsinya gitu ya. Ya, betul. Ya, kemarin tuh kayak masih ngeraba gitu kan, kayak aduh, Ibu cuman bilang kayak taruhin manfaatnya apa, ininya apa gitu. Nah, oh yaudah deh, itu juga dapat bantuan sedikit dari Mia untuk kata-katanya itu, terus poles lagi tambah penambahannya gitu, Bu, dikembangin lagi. Tapi kalau misalkan berarti itu lebih ke kuali ya, Bu, ya, kalau kayak gitu. Iya, betul. Diarahin ke kuanti juga bisa, tapi ya kamu harus pilih variabel X dan variabel Y-nya. Gitu. Ya, Bu. Cara milihnya gimana, Bu? Nah, itu dia yang Ibu bilang.
kamu pengen lihat strategi belajar gurunya, strategi ngajar gurunya untuk mengembangkan perkembangan bahasa anak, misalnya kayak gitu. Terus kamu pengen lihat misalnya bukan efektivitas sih, lebih kepada penggunaan media apa, itu bisa nggak meningkatkan perkembangan bahasa buat anak ABK yang 2 orang tadi. Oh gitu Bu. Iya. Oh iya Bu. Atau kita punya misalnya instrumen apa, nah itu kira-kira bisa nggak mendeteksi anak dengan hambatan bahasa, gitu. Ya Bu, siap Bu. Buat mau jawab yang ini, tapi kalau kurang tepat nanti tolong bantu ya Bu. Oke, tadi pertanyaannya diulangin lagi ya Kak? Ya Bu. Apakah anak TK itu bisa meneliti, membuat sebuah penelitian gitu kan? Bukan membuat, tapi bisa meneliti gitu. Ya, meneliti sesuatu gitu. Kalau menurut Aat ya, ini versi Aat sendiri, anak itu kan ya kita mendeskripsikan kita dulu nih orang yang dewasa aja belum tentu bisa melakukan sebuah penelitian gitu kan, dengan baik maksudnya. Nah, apakah anak itu bisa melakukan sebuah penelitian? Bisa, tapi ada bantuan gitu. Jadi ada guru yang melibatkan anak dalam sebuah penelitian. Kalau menurut Aat gitu ini. Jadi kalau misalkan dalam sebuah penelitian kan ada cara, apakah dia itu mau meneliti tujuannya apa gitu, apakah dia ini begini, kan itu mungkin 1001 kali ya, 1000 banding 1 yang anaknya itu cerdas banget mungkin iya bisa, tapi itu kayak sangat jarang gitu. Mungkin bisa, tapi dengan cara melibatkan anak dalam sebuah penelitian gitu sih. Jadi tapi anaknya itu nggak meneliti sendiri gitu, seperti itu ini. Ya, berbeda-beda ya. Ada juga kan yang bisa di umuran segitu bisa meneliti sesuatu hal gitu, misalnya kayak hewan yang dia lihat gitu, bisa ini punya ini gitu mungkin ya. Ya, kan tergantung bagaimana kecerdasan anak tersebut. Ada anak yang biasa aja, ada anak yang cukup cerdas gitu kan. Nah, karena kecerdasan yang berbeda-beda itu, mungkin kalau misalkan anaknya itu cerdas gitu ya, bisa melakukan sebuah penelitian, dia punya tujuannya gitu. Oh, kenapa sih ini? Ya, berarti dia itu kan termasuk yang cerdas gitu. Tapi kalau misalkan ada beberapa anak yang kayak gurunya itu harus, jadi anak itu dilibatkan, bukan meneliti sendiri. Ini. Izin menambahkan, boleh nggak? Ya monggo silakan. Astia. Jadi anak TK atau PAUD itu bisa meneliti. Nah, penelitian ini menggunakan riset eksperimen. Dan contohnya itu, eksperimennya ini adalah dengan menanam kacang hijau menjadi toge, terus membuat telepon senar dari gelas plastik dan tali. Selanjutnya itu terus membuat balon udara dengan sabun, dan contoh eksperimennya masih banyak lagi. Mohon koreksiannya Ibu dan tambahannya. Terima kasih. Baik, konteksnya dalam konteks itu adalah tugas
tugas anak gitu maksudnya, Ai? Tugas anak yang bisa dilakukan di sekolah. Jadi kalau misalnya kita merujuk kepada desain pembelajaran, gitu ya. Desain pembelajaran itu kan kita ada yang dengan metode project based learning, ada dengan metode banyak itu Kak, yang ditawarkan di 4.0 itu ada 3 kan, problem based learning, project based learning, sama eksperimen ya, bukan eksperimen based learning, pokoknya yang disampaikan tadi oleh Askia itu masuknya ke pembelajaran, bukannya tapi di situ discovery learning, discovery learning. Jadi kan kita punya inquiry learning sama discovery learning. Yang melihat kacang segala macam itu kan kita kan akan anak-anak itu akan belajar bagaimana pertumbuhan kacang kan. Bisa makan nasi misalnya, dari mana asalnya, dari padi jadi gabah jadi beras kan, beras jadi nasi. Nah, itu kan prosesnya panjang tuh. Nah, itu discovery learning masuknya ke situ. Nah, itu juga bagian kayak anak-anak itu jadi semacam peneliti cilik ya. Gitu ya, Askia ya. Gitu. Jadi anak itu meneliti prosesnya menjadi sebuah nasi atau sebuah kacang hijau yang tadinya dari toge misalnya kayak gitu. Nah, yang di Aini maksud itu desain penelitian kan? Maksudnya anaknya yang meneliti ya? Iya, Ibu. Ya, nah itu masuk yang Askia bilang itu masuk ke dalam proses pembelajaran dan discovery learning itu dan inquiry learning design gitu. Oke, kalau misalnya kita untuk yang dari ranah penelitian itu kan kita punya 4 atau 5 persyaratan. Yang pertama itu dia sistematis, udah gitu harus logis, terus udah gitu harus objektif gitu ya. Nah, kalau melihat dari ranah kognitifnya anak usia dini pada Piaget, itu pada model Piaget itu kan kita berarti masih di pra-operasional konkret kalau misalnya anak usia dini. Itu tahapannya untuk kognitif itu untuk mencari sebab akibat, udah gitu untuk menyimpulkan sebuah permasalahan kayak gitu, itu kan masih jauh ya gitu. Cuman kalau yang bentuk-bentuknya sederhana itu iya. Cuman kalau penelitian kayak kita melakukan grand research gitu, itu mungkin ya di SMA kali ya, di SMA usianya baru bisa sesuai dengan persyaratan yang tadi, objektif, sistematis, logis, satu lagi apa? 4. Gitu. Itu Ibu tangkap dari pertanyaan yang dibahas Kakak, bukan? Ibu, betul sekali. Makasih banyak. Oke, baik. Teman-teman bisa kita lanjutkan di grup ya. Pertanyaan kita nanti. Ibu skip dulu yang kuali. Besok Ibu kasih lihat yang kuali di tengah-tengah ini kita. Terus yang kedua, hal yang ingin kita sampaikan itu, tutup dulu Kak, perihal diskusi yang kemarin kita lakukan di kampus. Oke, silakan ditutup dulu Kak. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Allahumma fiq al-aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang udah ini belum? Terima kasih banyak pemakalah, kita aplaus dulu. Sangat lengkap ya. Nah, untuk pemakalah yang minggu depan itu kalau bisa dimasukkan contoh konkretnya, misalnya untuk yang apa, misalnya karena sesuai dengan judul ya, tergantung sama judul, itu dimasukkan inputnya ke Piaget. Jadi desain metode penelitian yang Piaget gitu. Oke? Nah, baik teman-teman, keterkaitan dengan yang kita diskusikan kemarin,
itu latar belakang itu ada yang memang sudah sesuai dengan yang diminta dalam proses bukan proses sih, pedomannya yang punya IKI, karena kita belajar untuk menulis skripsi gitu. Tujuan terdekat itu adalah belajar untuk menulis skripsi gitu. Nah, yang kedua yang Ibu sampaikan dalam 2 mata kuliah ini kita akan melahirkan atau menelurkan penelitian bersama dosen dan mahasiswa gitu. Jadi hal-hal yang kalian temukan, masalah yang kalian temukan di deteksi tumbuh kembang itu akan menjadi sebuah penelitian nantinya, baik itu mau menggunakan kualitatif ataupun kuantitatif. Jadi di hari Rabu, Ibu mohon didiskusikan lagi dengan cermat gitu ya, karena kemarin sebagian ada yang kelompoknya yang hadir di sana gitu, apakah perumusan masalah sebenarnya yang diinginkan gitu. Aat sama Maulida itu maunya yang kuanti atau yang kuali. Kalau misalnya nanti dia kuanti gitu, jatuhnya nanti kita akan mengeksekusinya dengan statistik gitu. Analisisnya menggunakan analisis statistik. Nanti kalau yang mau kuali berarti yang menggambarkan dengan deskriptif analisis gitu. Tapi harus bisa menyambungkan antara, ya minimal belajar menyambungkan antara satu satu pikiran dari misalkan wawancara nih yang kuali wawancara, nah yang dari yang satu sama yang lainnya gitu, karena waktunya itu udah sempit Kak, udah tinggal 2 minggu lagi katanya kurang lebih sekolah, baru balik lagi itu pas Ramadan karena kepotong Ramadan jadi akan libur sekolah gitu. Ya Bu. Oke, jadi hari Rabu itu Ibu pengen teman-teman bisa presentasi juga hasil dari revisi yang kemarin. Salah satunya itu di dalamnya mengandung permasalahan dan juga harapan yang diinginkan. Udah gitu kalau misalnya mau ngasih data, kemarin itu data kasihlah 5 tahun terakhir. Gitu. Nah, itu perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan. Udah gitu, yang paling yang paling krusial itu saat kalian mengutip sebuah pernyataan di sebuah referensi, itu harus ditambahi dengan tanggapan penulis. Belajar untuk menanggapi dari referensi yang ada gitu. Jadi kita mencoba untuk memasang puzzle dari berbagai macam referensi gitu ya. Ibu anggap itu misalnya sebuah puzzle gitu, jadi sebuah latar belakang. Nah, itu tapi harus ada summary atau tanggapan kalian gitu. Jadi nggak setiap footnote langsung footnote lagi, setiap footnote lagi kayak gitu, enggak. Tapi harus ada summary dari kalimat yang itu. Terus udah gitu setiap satu kalimat itu ada satu pokok pikiran, selebihnya penjelasan gitu. Kalian mau ambil satu referensi, kutip satu referensi, tapi di bawahnya dijelaskan pakai bahasa kalian gitu. Wah, cuma 2 kata. Oke, bagaimana dengan yang jauh? Mungkin nanti bisa, ini minggu ini benar-benar padat ya, sampai hari Jumat Ibu di Bandung ikut asosiasinya Pak Sigit itu. Paling malam kalau mau malam-malam. Malam-malam itu juga hari kedua sampai jam 23. Gitu. Jadi hampir rata-rata semua yang dikumpulkan kemarin itu masih puzzling modelnya, puzzle yang ditarik, kumpul, tarik, pasang kayak gitu. Jadi perlu adanya perbaikan dalam tulisan itu tanggapan dari kalian dari masing-masing pemakalah. Dari setiap pemakalah mungkin siapa yang bisa membantu untuk menginikan. Nah, itu dia. Gitu. Membantu apa, Bu?
membantu untuk menggambarkan, mungkin ada yang mampu untuk mendeskripsi, ada yang aku bisanya nyari referensi sama baca doang, tapi aku nggak bisa deskripsi. Jadi harus saling membantu satu sama lain gitu. Ya Bu, Bu nih cerita sedikit, tapi ini belum ada, tapi ini nggak ada orangnya sih. Oke, recordingnya mungkin bisa di post.